yang amalnya minim. Maka kata Rasulullah, ada yang nanti merangkak di atas titian, dia merangkak, ada yang bergelantungan. Berapa lama dia akan habiskan perjalanan? Nggak kebayang, nggak kebayang, nggak kebayang, nggak kebayang. Makanya kata Rasulullah SAW kepada Bunda Aisyah, seseorang tidak akan peduli dengan siapapun yang pernah hidup bersamanya dulu di dunia dalam 3 keadaan nanti di hari kiamat. 1, ketika dia sedang dihisab. 2, ketika sedang ditimbang. 3, ketika sedang dititian. Dia akan tidak peduli dengan siapapun. Dia hanya akan peduli dengan dirinya sendiri. Masyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Hari kiamat sudah diambang pintu. Kiamat pasti terjadi. Seluruh makhluk pasti mati. Alam semesta hilang. Makhluk yang paling terakhir dibunuh oleh Allah adalah iblis. Seluruh malaikat telah dimatikan. Yang tersisa hanyalah malaikat maut dan iblis. Maka Allah berfirman, hai iblis, hari ini janji telah ditepati. Engkau adalah makhlukku yang paling terakhir yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa. Malaikat maut. Iblis melolong, menjerit kesakitan, sakaratul maut. Iblis, kata Rasulullah, menggema sampai ke arasy Allah. Kematian iblis adalah akhir daripada keberadaan makhluk yang ada. Sisa satu lagi, malaikat maut pun dibunuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, habis. Kemudian selama 40, kata Rasulullah, Allah biarkan alam semesta ini senyap, kosong, sunyi, sepi selama 40. Abdullah ibnu Abbas mengatakan, kami tidak tahu itu 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun, atau bagaimana. Hanya Rasulullah mengatakan, selama 40, Allah biarkan alam semesta ini sepi, sunyi, tidak ada apa-apa. Bumi sudah hilang, langit sudah hilang, bintang-bintang, galaksi, apapun yang ada sudah lenyap seluruhnya. Hanyalah Al-Wahidul Ahad yang tetap, yang wujud. Kullu man 'alaiha fan. Seluruh yang ada di alam semesta menjadi fana, hilang. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Tinggal satu saja, dialah sang pencipta alam semesta. Kemudian dengan kun fayakun, Allah ciptakan kembali semuanya, tetapi sudah berbeda. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari itu Allah sudah ciptakan lagi bumi, tapi bukan lagi bumi yang sekarang ini. Allah ciptakan kembali langit, tapi bukan lagi langit yang sekarang ini. Semuanya yang masa lalu telah dibinasakan, yang sekarang adalah baru. Bumi yang nanti datar, bukan bulan. Sampai di mana ujungnya, dari mana startnya, tidak ada yang tahu. Rasulullah mengatakan bagaikan tikar yang maha luas bumi nanti. Dan bumi itu disebut dengan Ardul Mahsyar. Ini hamparan Ardul Mahsyar yang luas. Sementara ini adalah tanah di mana manusia-manusia di dalamnya ada. Datanglah hujan. Rasulullah bersabda, datanglah hujan, turun dari langit, membasahi bumi di mana ada manusia ditanam di dalamnya. Manusia pun bermunculan seperti cendawan yang tumbuh di musim hujan, kata Rasulullah. Bermunculan dari liang lahatnya, tetapi sudah sama baya dan usianya. Usianya sama muda semua. Dan tidak ada yang berkhitan satupun. Laki-laki, wanita, tidak ada yang memakai pakaian satupun. Telanjang bulat. Muncul. Dan mereka sebaik muncul langsung tahu kemana harus mereka pergi. Langsung seluruhnya tahu kemana mereka harusnya pergi. Kaum muslimin yang kami muliakan, mereka seluruhnya menuju ke hamparan padang mahsyar. Seluruhnya. Tetapi keadaan mereka ketika itu sudah
beda-beda. Rasul mengatakan umatku saat itu ada 10 macam bentuk. Dan Nabi berkata kepada Mu'adz bin Jabal, bentuk-bentuk umat Nabi ini memprihatinkan dan sangat menyedihkan, tergantung kepada seperti apa amalnya dulu ketika di dunia. Ada yang dibangkitkan, lidahnya panjang menjulur sampai ke lututnya, sementara dari mulutnya dan dari air liurnya mengeluarkan bau yang sangat dibenci oleh seluruh orang yang ada di padang mahsyar. Dan mereka kelompoknya yang lidah menjulur semua. Ada yang dibangkitkan, tangannya yang berjalan, kakinya yang di atas. Seluruhnya satu kelompok itu seperti itu seluruhnya. Ada yang dibangkitkan sementara dia disuruh memakai kain ter yang menggelegak. Atau pelangkin. Aspal yang menggelegak, disuruh memakai jubah yang dari aspal. Menggelegak, bayangkan tersiksanya dia. Sementara dia terus berjalan menuju padang mahsyar. Perjalanan ke padang mahsyar sangatlah jauh. Tidak ada air, tidak ada orang menjual apa-apa, tidak ada warung, tidak ada pohon, tidak ada jurang, tidak ada lembah, tidak ada tempat duduk. Dataran yang tandus dan luas menuju ke padang mahsyar. Yauma yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum sira'a. Pada hari itu mereka keluar seolah-olah mereka seperti belalang, lalu meluncur ke tempat di mana mereka harusnya berkumpul. Seluruh mereka tahu, Pak, kemana mereka harus pergi. Dalam kepenatan dan kelelahan itu, sampailah mereka di padang mahsyar. Maka dimulailah acara padang mahsyar setelah waktu yang cukup lama. Kepanasan, tidak ada malam, panjang panasnya, siangnya tidak ada malam, tidak ada sore. Matahari ketika itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya ala qadri mailin, hanya 1 mil di atas kepala, macam nak menggelegak kepala setiap orang yang ada di padang mahsyar. Saat itu manusia-manusia, jin-jin yang pernah hidup di dunia, setan-setan yang ada sudah saling melihat. Dan seluruhnya satu umur, satu baya, telanjang bulat. Bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, telanjang bulat, apakah tidak sibuk orang melihat aurat orang lain, ya Rasulullah? Laki-laki melihat aurat wanita, wanita melihat aurat laki-laki." Apa kata Rasulullah? Al-amru yawma idin ashad min ayyanzura ba'duhum awrata ba'd. Pada hari itu, saking menegangkannya pemandangan dan keadaan, sampai-sampai tidak terfikir lagi tentang aurat dirinya dan aurat orang lain. Enggak selera sama sekali ngelihat aurat dirinya dan ngelihat aurat orang lain. Pada hari itu, al-amru yawma idin ashad min ayyanzura ba'duhum awrata ba'd. Hai Aisyah, seseorang tidak ada lagi selera syahwatnya kepada orang lain. Yang ada adalah masing-masing likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang sibuk memikirkan dirinya sendiri. Padang mahsyar terhampar luas, panas garang, tidak ada tempat duduk. Hamparan padang mahsyar waktu itu putih, kata Rasulullah. Pasir yang putih. Lurus, datar, luasnya tidak seperti tidak ada ujung dan tidak ada tepi. Manusia bingung nak buat apa. Lalu dalam waktu yang tidak jelas, bukan sehari dua, Pak. Dipanggang oleh terik matahari bukan sehari dua. Bukan semalam 2 malam karena tidak ada malam. Bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun sampai ribuan tahun. Di padang mahsyar nggak jelas mau buat apa. Akhirnya manusia panik, seluruh jin dan setan panik. Mereka meminta dengan penuh harap, apa yang mesti kita buat? Seluruh manusia berkata, bagaimana kalau kita datang pada nenek moyang kita, Adam alaihissalam, kita minta agar dia mendoakan acara padang mahsyar dimulai. Datanglah manusia
yang ada kepada Nabi Adam, wahai atuk moyang kami, wahai Adam, sudah lama kami di padang mahsyar, tak jelas dan tak tahu apa yang akan berlaku dan terjadi. Tolong doakan kepada Allah Rabbul Alamin agar acara dimulai. Adam berkata, bagaimana saya akan mendoakan untuk kalian kepada Allah? Saya sendiri pun hari ini entah selamat entah tidak. Dulu saya dilarang oleh Allah agar jangan mendekati pohon di dalam surga. Ternyata malah saya makan buahnya. Hari ini saya selamat atau tidak? Pak, wallahi, demi Allah, Bapak Ibu, saat itu tidak ada orang yang berpikir tentang amal solehnya dulu. Sudah tidak ada. Orang hanya mengingat dosanya saja. Setiap orang hanya ingat dosanya saja. Orang lupa kalau dia dulu pernah haji. Orang lupa kalau dia pernah sholat. Dia pernah puasa. Lupa, yang dia ingat hanya dosanya saja. Adam berkata, maaf, saya tidak bisa mengapa-apa. Tidak bisa membantu kalian. Tidak bisa mendoakan kalian. Oh, nafsi. Wah, nafsi. Wahai jiwaku, wahai diriku. Maksudnya saya ini selamat atau tidak? Wahai diriku, wahai diriku. Pergilah kalian kepada Ibrahim. Dia adalah Khalilullah. Dia adalah teman Allah. Mintakan agar dia yang berdoa kepada Allah. Semoga acara di padang mahsyar dimulai. Manusia pun berbondong-bondong meninggalkan Adam menuju mencari Ibrahim. Saat berjumpa dengan Ibrahim, mereka memohon dengan permohonan yang sama. Sama jawaban Ibrahim. Dulu di dunia, saya telah berdusta sebanyak 3 kali. Hari ini saya tak tahu. Lidah yang telah berdusta ini ketika berdoa Allah dengarkan atau tidak. Jangan-jangan saya pun tidak selamat. Minta maaf. Saya tidak bisa membantu kalian apa-apa. Saya tidak bisa. Dia berdusta 3 kali. Pada Rasulullah mengatakan dusta Ibrahim waktu di dunia dulu hak. Dusta yang benar. Tetapi Ibrahim menyulitkan, menganggap itu sulit buat dirinya nanti pada hari kiamat. Bagaimana dengan kita yang betul-betul berdusta di atas kebatilan? Sementara Ibrahim berdusta di atas kebenaran, dia rusuh dan gelisah tentang dirinya. Pergilah kalian kepada Musa. Dia adalah kalimullah. Minta kepadanya. Dialah teman bicara Allah dulu di dunia. Agar dia yang berdoa kepada Allah, acara ini segera dimulai. Ketika manusia mulai meninggalkan Ibrahim, kata Rasulullah, Ibrahim berkata, wah nafsi, oh diriku, oh diriku. Manusia sampai berjumpa akhirnya dengan Musa setelah pencarian yang lama. Setelah berjumpa, wahai Musa, bla 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 bla. Musa berkata, aku dulu di dunia membunuh orang. Hari ini aku selamat atau tidak? Minta maaf. Saya tidak bisa membantu kalian, berdoa kepada Allah untuk kalian. Hari ini saya entah selamat entah tidak. Pergilah kalian kepada Isa. Dia adalah Ruhullah. Orang yang tidak pernah buat salah, orang yang tidak pernah buat dosa. Isa, pergilah kalian kepadanya. Maka manusia pun mencari di mana Isa. Seluruh manusia menyebar mencari di mana Isa. Saat Isa ditemukan, mereka langsung memohon. Lagi-lagi jawaban Isa adalah minta maaf. Bukan wewenang saya pada hari ini untuk menolong kalian agar acara padang mahsyar dimulai. Lalu kaum muslimin, pergilah kalian kepada Habibullah, kekasih Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta kepadanya agar dia berdoa kepada Allah supaya acara dimulai. Manusia pun datang berbondong-bondong ketemu dengan Nabi Muhammad. Mereka memohon. Apa kata Nabi Muhammad? Saya orangnya. Saya orangnya pada hari ini diberi wewenang untuk menolong kalian. Maka kata Rasulullah, saya pun sujud dengan sujud yang lama, sujud yang dalam dan panjang. Akhirnya Allah berkata, hai Muhammad, angkatlah kepalamu, utarakan apa yang engkau mau, permintaanmu pasti dikabulkan. Nabi Muhammad pun mengangkat kepala dan berdoa, ya Allah, telah lama kami di padang mahsyar. Sesungguhnya
hamba-hambamu ini sudah patut dan pantas untuk mulai diurus. Ya Rabb, mulailah acara padang mahsyar. Allah pun mengabulkan. Berkat doa Nabi Muhammad, acara padang mahsyar dimulai. Bagaimana tandanya? Awan datang, lalu awan itu bersibak. Malaikat turun bersaf-saf dari langit. Waja'al malaku wal malaku, dan para malaikat datang saffa, dalam keadaan bersaf-saf. Seluruh malaikat diam, mulut mereka terkunci. Sementara mereka bagaikan raksasa-raksasa yang sangat perkasa di hadapan jin dan manusia yang ada di hamparan padang mahsyar. Malaikat berbaris-baris bala tentara Allah yang perkasa-perkasa. Diam seperti ketakutan, pucat tegang. Malaikat saja tegang, Pak. Ketika acara dimulai, la haula wala quwata illa billah, seluruh manusia mulai tertunduk ketakutan, khususnya orang kafir. Ternyata apa yang dijanjikan Allah dulu ternyata benar. Akhirat ada. Ternyata benar, padang mahsyar ada. Dan ini acara akan dimulai. Kaum muslimin yang kami muliakan, berbagai macam keadaan manusia di pemandangan padang mahsyar. Kalaulah kita ada waktu, inginnya saya bercerita tentang dahsyatnya padang mahsyar. Tapi waktu kita bukan untuk membahas itu sekarang. Rasulullah bersabda, akhirnya yang akan masuk neraka sudah diputuskan siapa-siapa orangnya. Mereka pun digiring dengan paksa oleh para malaikat-malaikat yang perkasa. Beberapa di antara mereka mencoba melarikan diri. Mencoba melarikan diri. Di mata malaikat, yang mencoba melarikan itu ibarat kutu-kutu kecil. Kemana mau lari? Disentil kembali. Ada yang diambil, ditendang. Kaum muslimin yang kami muliakan, akhirnya mereka diseret, lalu dibawa dan dilemparkan ke dalam neraka. Sementara orang-orang beriman dan orang munafik mengalami hisab. Mengalami hisab. Setelah proses hisab, dinampakkan amalan mereka, ditanya. Setelah itu mereka ditimbang amalannya. Setelah itu mereka digiring untuk menuju ke suatu daerah yang maha gelap. Daerah tersebut diawali oleh pintu yang maha besar. Bab. Di dalam surah Al-Hadid Allah ceritakan pintu itu di bagian luarnya terang, di bagian dalamnya gelap. Manusia disuruh masuk. Ketika mereka masuk, gelap gulita. Khusus orang yang beriman langsung bercahaya tubuhnya. Ada yang cahaya satu orang sebesar gunung besar cahayanya. Langsung terang benderang. Padahal dia satu orang. Ada yang satu orang hanya sebesar bukit cahayanya. Ada yang satu orang sebesar onta cahayanya. Ada yang satu orang, kata Rasulullah, hanya sebesar tangan ini cahayanya. Ada yang satu orang hanya sebesar jari telunjuk saja cahayanya. Ada yang satu orang sebesar ruas kukunya saja cahayanya. Ibarat lampu yang kecil itu, sebesar itu yang dia punya. Di kegelapan itu, dia mengandalkan cahaya yang dia punya. Orang munafik tidak ada bercahaya sedikit pun dalam kegelapan. Orang yang bercahaya dapat berjalan dengan cepat menuju ke titian, menuju ke sirat yang membentang antara padang mahsyar dengan ujung daripada ngangaan neraka jahanam yang menuju ke pintu surga sana. Mereka meniti. Kata Rasulullah, luasnya ngangaan neraka jahanam itu, ngangaan tahu sih? Hah? Lubang. Luasnya, kata Rasulullah, seandainya seluruh galaksi yang ada, seluruh apa yang ada di alam semesta dimasukkan ke dalam muat. Saking besarnya, Pak. Bayangkan jauhnya titian yang harus ditempuh. Sementara di bawahnya, kalau ada yang terjatuh, kata Rasulullah, 70 tahun lamanya melayang di apa? Baru nyampe di dasar. 70 tahun lamanya. Kaum muslimin yang kami muliakan, hamparan yang ada tergantung pada amal orang. Ada yang hamparannya besar dan luas.
Dia bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Rasulullah bersabda, orang-orang bergelantungan kebanyakan. Nampak dipandang, satu orang itu punya satu titian, bukan satu titian untuk bersama. Satu orang punya satu titian. Titian itu tergantung pada amalnya. Ada yang titiannya menjadi kecil dan setajam mata pedang. Itu yang harus ditempuhnya. Sementara orang yang macam ini adalah dosanya banyak dulu di dunia dan dia seorang yang beriman kepada Allah. Dosanya banyak, amalnya sedikit. Sementara kata Rasulullah, di atas titian itu dari bawah menyambar semacam kail dari api, menyambar. Menyambar-nyambar. Sementara dari atas menyambar lagi yang lain. Betul-betul dalam keadaan diuji. Dan kaum muslimin, panasnya hawa dan asap neraka jahanam itu gelap, Pak. Gelap. Kata Rasulullah, sepanas-panas api yang Allah ciptakan adalah api neraka. Api yang paling panas itu berwarna hitam gelap. Orang berjalan, api di bawah panas. Bapak kebayang nggak? Pernah coba nasi yang sedang menggelegak, buka tutup periuknya, lalu hamparkan di atasnya pensil antara, coba jadikan ibarat jembatan, jalankanlah jari bapak seperti itu, agak santai. Sementara nasinya menggelegak, gimana rasa panas? Mungkin kita akan menjerit, kesakitan, kepanasan. Itu baru menggelegaknya nasi yang kita rebus, beras yang kita rebus. Bagaimana dengan panasnya asap api neraka? Wedus gembel yang pernah menghanguskan Bah Marijan, waktu bertiup kemarin itu panasnya 600 derajat Celcius. Apapun yang dilewatinya, masak langsung Pak, angus. Itu baru wedus gembel Gunung Merapi. Bagaimana dengan dari dasarnya kawah neraka jahanam? Makanya para sahabat menangis dan menggigil membayangkan nasib mereka. Wa im minhum illa wariduha. Tidak ada satupun dari orang-orang yang hidup di bumi ini yang beriman kepada Allah illa melainkan pasti akan sampai ke neraka dan melewatinya. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, berarti kami akan masuk neraka. Kata Rasul, bukan, tapi kamu akan melewati neraka itu di atasnya. Panasnya tetap Pak terasa, bagi dipanggang. Gak mampu dibayangkan, bagi dipanggang. Sehingga kata Rasulullah, orang nyampe seberang sana agak seperti hangus bentuknya. Orang nyampe seberang sana, yang selamat nyampe seberang, agak seperti hangus. Ya Allah, siapakah yang paling beruntung? Yang paling cepat melaju di atasnya. Dari awal titian ini ke ujung sana, kal barqil khatif, seperti kilat yang menyambar. Seperti kilat yang menyambar. Bapak tahu kecepatan kilat berapa? 300.000 km per detik. 300.000 km per detik. Kalbarqil khatif. Yang paling cepat siapa? Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Kata Rasulullah, dari titian ini ke titian sana hanya seperti dia mengerjapkan pandangan matanya. Seperti ini, satu kali kerjap dia udah nyampe seberang. Nah, selain mereka adalah orang-orang mukmin yang sebenar-benar beriman. Mereka lah yang banyak amal soleh, yang taatnya luar biasa, anti terhadap maksiat dan dosa. Dan mereka-mereka ini seperti kilat yang menyambar. Nah, pertanyaan, seberapa cepat sih kilat yang menyambar? 300.000 km per detik. Tahukah Bapak? Di alam semesta kita ini, yang sudah ketemu lebih dari 100 miliar galaksi. Mari kita sekarang berfantasi sebentar dalam 300.000 km per detik. Ini kecepatan cahaya. Satu galaksi, garis diameternya dapat ditempuh, satu galaksi garis diameternya dapat ditempuh oleh cahaya, satu diameter ya, satu galaksi. Per satu galaksi, kita galaksi apa namanya? Galaksi Bima Sakti.
Nama galaksi kita adalah galaksi Bima Sakti. Satu galaksi, garis diameternya menghabiskan perjalanan 50.000 tahun cahaya. Satu galaksi. Yang ketemu sekarang sudah lebih dari 100 miliar galaksi. Ya, dapat bayangkan. Sementara seluruh galaksi yang ada di alam semesta dapat dimasukkan dalam ngangaan tadi, lubang neraka jahanam. Bayangkan betapa jauh perjalanan walaupun dengan kecepatan cahaya. Ini yang dititi, Pak. Kasihan yang amalnya minim. Maka kata Rasulullah, ada yang nanti merangkak di atas titian, dia merangkak. Ada yang bergelantungan. Berapa lama dia akan habiskan perjalanan? Nggak kebayang. Makanya kata Rasulullah SAW kepada Bunda Aisyah, seseorang tidak akan peduli dengan siapapun yang pernah hidup bersamanya dulu di dunia dalam 3 keadaan nanti di hari kiamat. 1, ketika dia sedang dihisap. 2, ketika sedang ditimbang. 3, ketika sedang dititian. Dia akan tidak peduli dengan siapapun. Dia hanya akan peduli dengan dirinya sendiri. Kaum muslimin yang kami muliakan, ya Allah, tidak terbayangkan oleh kita berapa lama dia harus berjalan di atas titian itu. Sungguh, hanya amal soleh kitalah yang mampu membuat kita mempunyai kelajuan, Pak. Ada yang kelajuannya seperti burung yang terbang, kata Rasulullah. Ada yang kelajuannya seperti kuda tercepat yang pernah ada di bumi. Ada yang lajunya dia berjalan di atas titian itu seperti orang lari kencang. Ada yang maraton, ada yang jalan dalam keadaan terseok-seok, ada yang sambil merangkak, dan ada yang bergelantungan, dan banyak yang berjatuhan, Pak. Bapak bayangkan, pernah enggak Bapak bergelantungan jarak 50 meter saja? Kasih jarak antara kita dengan tali yang bergelantung itu 1 meter saja. Coba, Pak, sanggup nggak tangan agak 50 meter aja, Pak? Di tengah dia udah menggigil tuh karena kelelahan. Lalu lama-lama kita akan lepaskan karena udah nggak sanggup, iya kan? Masya Allah. Biasanya orang-orang militer, orang-orang TNI, orang-orang yang latihan berat di angkatan darat dan lain-lainnya merasakan betapa beratnya ketika menyeberang itu, Pak, menyeberang pakai tali yang dengan ala militer ya. Di tengah aja, Pak, 20 meter udah akan merasakan kelelahan habis tenaga. Maka kata Rasulullah, akan banyak yang berjatuhan dari umat beliau, masuk ke dalam neraka, berjatuhan. Bapak bayangkan, siapakah kita? Bayangkan, apakah tidak mungkin kita salah satu di antara yang jatuh itu? Bayangkan, apa andalan kita? Amal apa yang baru kita punya? Bayangkan, sudah hebatkah kita dengan sedekah-sedekah kita yang belum seberapa? Sudah hebatkah kita dengan puasa kita? Sudah hebatkah kita dengan kesalahan-kesalahan yang belum seberapa? Bagaimana kalau itu tidak Allah terima? Sementara titian begitu berat akan diseberangi. Jangankan Bapak, saya sendiri pun belum tentu akan selamat. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, beratnya keadaan dalam titian. Sampai di seberang, Rasulullah sudah menunggu, ya Allah. Rasulullah sudah nunggu. Rasul melihat umatnya yang sudah mendekat. Dikit lagi, hai umatku. Dikit lagi, hai umatku. Rasul berdoa, ya Rabb, salim, salim. Ya Rabb, salim. Ya Allah, selamatkan, ya Allah. Sedikit lagi, hai umatku. Sedikit lagi. Dipanggil oleh Nabi. Ada yang mampu sampai ke seberang. Ada yang udah dekat, tinggal beberapa meter, tergelincir, jatuh. Ya Rabb, mana? Yang nyampe ke seberang seperti hangus, hitam-hitam seluruh tubuh dan wajah mereka. Panasnya titian harus mereka jalani, Pak. Ibu, bayangkan kehidupan yang sebentar ini, yang paling-paling hanya 60 tahun, yang paling hanya 70 tahun. Kita gadaikan kehidupan abadi yang penuh dengan tantangan dan beratnya ujian, serta musibah besar di dalam neraka. Hanya gara-gara fulus, hanya gara-gara syahwat, hanya gara-gara benda yang ada di selangkangan paha kita. Bayangkan itu kaum muslimin. Bagaimana kita? Bahkan para nabi pun tidak yakin mereka akan selamat. Kaum muslimin yang kami muliakan, sesampainya di seberang, udah selamatkah mereka? Nyampe di seberang, udah selamatkah mereka? Belum.
Sudah tersedia satu telaga khusus disebut dengan telaga Nabi Al-Kautsar. Orang-orang yang selamat ke seberang. Seluruh orang munafik yang tadi gelap, mereka nggak nampak mana sirat mereka. Ketika mereka sampai di tepi jurang, langsung jatuh ke dalam. Karena mereka tidak melihat apa-apa. Inilah nasib orang munafik. Orang munafik di belakang berkata, "Hai orang-orang beriman, tunggu kami, bukankah kita dulu sama-sama Islam?" Orang beriman yang punya cahaya meluncur dan berkata, "Sorry, kalian perlu cahaya, ambil ke dunia. Dulu kalian tertawakan kami karena kami kuat beragama. Orang-orang yang tertawakan jenggot, orang-orang yang tertawakan kita sujud, orang-orang yang tertawakan wanita muslimah kita yang bercadar, orang-orang yang tertawakan hafiz-hafiz Quran, orang-orang yang mengejek pondok pesantren, padahal dia orang Islam, orang-orang yang membuat senang hati orang-orang kafir dengan mengeluarkan kata-kata yang melecehkan dan merendahkan Islam. Mereka kaum munafikin dan para pengikut mereka gelap gulita tidak percaya. Sementara orang beriman, singkatnya, yang selamat sampai ke seberang, kaum muslimin, setelah sampai di seberang belum tentu lagi selamat. Memang kakinya sudah lepas dari tali, dari titian. Dia sudah menginjak daratan menuju ke pintu surga. Dia dipersilahkan minum di telaga Kautsar. Tapi kata Rasulullah, ada orang-orang dari umatku kelak, saat mereka sampai di seberang, aku membagi-bagikan minuman dari telagaku. Air dari gelas-gelas yang ada di tepi telaga itu sangat banyak, umat Nabi bisa mendapatkannya. Tapi ketika ada orang-orang tertentu ingin mendapatkan, dia didorong oleh malaikat, dicampakkan jauh-jauh. Mendekat lagi dia didorong oleh malaikat, dicampakkan jauh-jauh. Padahal dia haus, ingin minum. Rasul berkata, "Hai para malaikat, mereka adalah umatku, kenapa kalian melarangnya? Kenapa kalian tahan? Biarkan dia minum." Apa kata para malaikat? "Hai Muhammad, engkau tak tahu ya? Orang-orang ini adalah di antara umatmu yang setelah engkau tidak ada, mereka mengarang-ngarang ajaran Islam yang engkau tidak ajarkan. Mereka tidak berhak meminum dari air telaga engkau. Tidak berhak minum dari air telaga engkau. Rasakan saja hausnya." Sementara yang dapat minum, langsung hilang hausnya seumur-umur. Dan dia bisa menyiramkan ke kepala, maka menjadi segar dan bersih, hidup muda menjadi belialah kembali fisiknya, menjadi indah, bersiap-siap menuju surga. Belum, masih di seberang, belum lagi ke pintu surga. Apa kata Rasulullah? "Tahukah kalian siapakah yang bangkrut dari umatku?" Sahabat berkata, "Yang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang nggak punya duit. Hartanya tandas, bangkrut habis, pokok habis, semua yang ada juga habis. Itu yang bangkrut." Bukan, kata Rasul. Yang bangkrut dari umatku adalah orang yang di dunia dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, dia punya amal soleh ini, amal soleh itu, tetapi di dunia dia banyak menzalimi orang, dia banyak melakukan kecurangan, dia banyak tipu orang, dia banyak fitnah orang, dia pukul orang, mentang-mentang dia kuat, mentang-mentang dia bos, dia tindas orang, mentang-mentang. Nah, orang-orang ini kata Rasulullah, ketika mereka sampai di seberang, di titian seberang, orang-orang berdatangan di hadapan Allah menuntut keadilan. "Ya Rabb, ya Rabb, dulu hamba di dunia adalah anak buah si Anu. Dia pukul saya dulu ya Allah, mentang-mentang saya tidak bisa melawan. Dan saya tidak salah, saya hari ini minta ya Allah." Itu bukan di padang mahsyar ya, tetapi di setelah penyeberangan. Maka kata Rasulullah, saat itu Allah ambilkan pahala si fulan ini, diberikan kepada orang yang dulu dizaliminya di dunia. Ditimbang berapa kezaliman dia, dan berapa pahala yang pantas sebagai penggantinya. Diambil, diberikan pada si fulan. Si fulan ini pergi, dapat dia tiket surga yang lebih tinggi. Dengan amal kita, tambah naik ke dia. Datang lagi yang lain. "Ya Rabb, dulu dia memfitnah saya. Gara-gara dia istri saya minta cerai. Gara-gara dia saya ditangkap oleh pemerintah. Gara-gara dia saya diusir dari kampung. Gara-gara dia saya akhirnya begini. Ya Rabb, hari ini saya minta keadilan kepada engkau." Maka ditimbang seberapa banyak kezalimannya, lalu diambilkan pahalanya, diberikan pada orang itu. Orang itu pun makin berat timbangannya, makin tinggi derajat yang akan dia terima di surga. Sementara orang ini makin sedikit amal yang dia punya. Datang lagi yang lain, "Ya Rabb, dulu saya dipukulnya, dulu saya dibunuhnya, dulu saya..." Yang datangnya diambil oleh Allah, diberikan kepadanya pahalanya. Fa infanyat hasanatu. Ketika habis seluruh amalan-amalannya,
sementara yang datang masih saja ada. Bagaimana Allah ambil dosa orang yang dizalimi ini, Allah ambil, ditambahkan ke atas dosa dia. Pahalanya dah habis, dosanya ditambah. Datang lagi yang lain, pahalanya, dosanya diambil, dipindahkan ke dia. Dosa orang ini diambil, dipindahkan ke dia. Lalu kata Rasulullah, faturihu finnar. Orang-orang ini akhirnya diambil dan dimasukkan kembali ke dalam ngangaan lubang neraka itu dan dilemparkan ke neraka. Padahal udah capek-capek sampai ke seberang, dilemparkan kembali, Pak. Awas, jangan main-main kita hidup di dunia ini, jangan zalim, sembarang menzalimi orang. Ada penyelesaiannya nanti pada hari kiamat, Pak. Ada penyelesaiannya nanti pada hari kiamat. Masuk neraka, itulah umatku yang bangkrut, kata Nabi. Baik, sekarang kita ceritakan orang-orang yang sudah di hadapan pintu surga. Saat mereka sudah ada di hadapan pintu surga, jantung badabok-dabok, arok-arok camih, betul-betul berharap agar dia segera masuk. Tak sabar ingin masuk. Saat itu kata Rasulullah, ada 8 pintu surga. Ada 8 pintu surga. Jarak satu tiang pintu surga dengan tiang yang lain adalah sejauh perjalanan 500 tahun perjalanan. Luasnya pintu itu, lebarnya pintu itu. Dan ada 8 pintu. Taib kaum muslimin, mereka pun berlomba-lomba ingin masuk. Ditertibkan oleh para malaikat penjaga pintu surga. One at the time, please. Satu persatu. Ikut urutan antri. Tahukah Bapak siapa yang paling di depan disuruh untuk masuk? Ada 3 kelompok dari umatku yang paling duluan dimasukkan ke surga. Urida alayya awwalu thalathatin min ummati yadkhuluna al-jannah. Diperlihatkan kepada saya 3 kelompok dari umat saya nanti pada hari kiamat, mereka paling didahulukan masuk surga sebelum yang lain-lainnya. Wa urida alayya awwalu thalathatin min ummati yadkhuluna an-nar. Juga telah diperlihatkan kepada saya 3 kelompok dari umat saya yang didahulukan masuk neraka sebelum penjahat-penjahat apapun yang ada di muka bumi. Awas kaum muslimin. 3 orang pertama dari umat Nabi, 3 kelompok pertama dari umat Nabi yang akan duluan masuk surga sebelum para penyembah patung, sebelum para ahli-ahli surga lainnya. Siapakah mereka? Yang pertama, fasyahid. Yang kedua, abdun mamlukun la yushghiluhu riqqud dunya min ta'ati rabbih. Yang ketiga, faqirun muta'affifun dzu'iyalin. Wa urida alayya awwalu thalathatin min ummati yadkhuluna an-nar sultanun ja'ir dzu tharwatin min malin la yuaddi haqqallah min malih. Yang ketiga, faqirun mutakabbir. Mari kita terjemahkan. Adapun 3 orang dari umatku yang akan didahulukan masuk ke dalam surga sebelum yang lain-lainnya. Yang pertama adalah fasyahid. Setiap orang yang dulu di dunia akhir hayatnya adalah syahid. Rasul bertanya kepada para sahabat, kalian tahu nggak siapa yang syahid itu? Sahabat menjawab, alladzi yuqatilu fi sabilillah i'la'an li kalimatillah fayuqtal. Orang yang berperang di dunia dulu demi agama Allah, demi tegaknya kalimat Allah, lalu dia terbunuh dalam peperangan itu, maka dialah yang syahid. Maka kata Rasulullah, fasyahidu min ummati idzan laqalil. Kalau begitu alangkah sedikitnya yang dapatkan syahid dari umatku, sementara umatku banyak. Tidak, kata Nabi. Syahid itu adalah, Nabi ceritakan, 1, seluruh yang meninggal dunia karena sakit perut, syahid. Umat Nabi, orang Islam, nggak buat syirik dalam hidupnya, menderita penyakit sakit di perutnya, apapun nama penyakitnya, lalu dia sudah coba mencari obat dengan sebaik-baiknya, dengan serius, dia sudah berobat kemana-mana dengan obat yang halal dan benar, tetap saja sakit, dan dengan sakit di perutnya dia meninggal dunia, maka dia syahid. Yang kedua, setiap orang yang sakit di kepalanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
lalu dia meninggal karena sakit kepala itu, fahuwa syahid, maka dia adalah syahid. Apapun nama sakit di kepala, pecah pembuluh darah, tumor, kanker ganas, apapunlah namanya, ya, sakit di kepala, dia sudah berobat kemana-mana dengan obat yang benar, dia tidak mau berputus asa, dan dia berbaik sangka kepada Allah, dan dia muslim yang tidak syirik kepada Allah, meninggal karena sakit kepala tersebut, dia syahid, kata Rasulullah. Yang ketiga, orang yang meninggal karena ta'un, karena penyakit menular mewabah yang mematikan. Seandainya dia tertular lalu dia meninggal gara-gara penyakit itu, maka dia syahid. Yang keempat, fal ghariq, orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam di air, di laut, maka dia adalah syahid. Syaratnya bukan menggelamin diri, dia harus muslim dan tidak musyrik. Maka dia tenggelam, pokoknya menyeberang nih dari Bakauheni ke Merak. Ternyata kapalnya ada trouble, lalu tenggelam kapalnya dengan dia tenggelam, maka dia syahid. Yang kelima, orang yang minal hadam, orang yang mati karena ketimbun oleh reruntuhan. Mungkin reruntuhan bangunan akibat gempa, atau dia melalui sebuah tebing dan jurang, lalu di atas tebing itu jatuh longsor, dia tertanam, tertimbun di situ, maka dia syahid. Syaratnya harus muslim, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa lagi? Yang keenam, orang yang meninggal dunia karena melahirkan. Meninggal dunia karena melahirkan. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan hamil? Syahid. Siapa yang meninggal dunia karena melahirkan? Syahid. Siapa yang meninggal dunia sambil menyusui dan dia sedang menyusui? Syahid. Masya Allah. Kalau tahulah ibu-ibu keutamaan hamil, melahirkan dan menyusui, maka akan jadi salah satu seperti istri saya. Apa kata istri saya? Saya mau hamil, melahirkan, menyusui. Saya mau hamil, melahirkan, menyusui. Kenapa? Kata Rasulullah, wanita senantiasa dalam keadaan seperti orang yang berperang di jalan Allah selama ia masih dalam keadaan seperti itu. Hamil, melahirkan, menyusui. Hamil, melahirkan, menyusui. Hamil, melahirkan, menyusui. Sama dengan seorang yang sedang fisabilillah. Allahu Akbar. Bapak tahu pahala seorang fisabilillah yang sedang jihad di jalan Allah. Kata Nabi, kalau ada orang yang pergi berjihad, kamu yang di rumah sholat dan jangan pernah putuskan sholatmu, jangan pernah berhenti sampai si mujahid itu selesai perang dan balik ke rumahnya, baru kamu boleh istirahat. Ada yang sanggup? Enggak ada, kata Abu Hurairah. Sejak si mujahid pergi, kamu baca Quran. Kamu tidak boleh berhenti baca Quran, baca terus sampai jihad selesai dan mujahid pulang balik ke rumahnya, baru kamu berhenti baca Quran. Mana ada yang sanggup di antara kami begitu ya Rasulullah? Makanya kata Rasulullah, seorang mujahid itu adalah pahalanya paling tinggi, paling besar, nggak ada yang bisa nandingi. Seorang ibu yang hamil, melahirkan dan menyusui, sama pahalanya dengan orang yang beribadah nggak putus-putus, Pak. Allahu Akbar. Beruntunglah ibu, Bu. Cuma ibu yang diberi oleh Allah rezeki ini. Rugi ibu yang minta segera disterilkan. Rugi ibu yang minta, Mas, anak kita cukup 2 ya. Rugi. Kenapa? Pahala besar menganga di hadapan ibu-ibu dengan cara hamil, menyusukan, melahirkan. Terbalik, hamil, melahirkan dan menyusukan. Terus begitu. Makanya Bu, jadilah seorang wanita selagi masih muda, belum menopause, produktif. Rezeki anak saya gimana? Allah yang jamin, Allah yang tanggung, jangan pikirkan itu dah. Yang penting suami orang beriman, mau bekerja, Allah yang jamin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang kasih rezeki kamu, seperti kami yang memberi rezeki kepada anak-anak kami. Kaum muslimin yang kami muliakan. Nomor 7. Orang yang meninggal dunia karena terbakar. Falhariqu syahid, orang yang terbakar meninggal dunia syahid. Siapapun yang terbakar, asal dia bukan membakar dirinya, maka itu bunuh diri namanya. Tapi dia terperangkap oleh gedung yang terbakar, rumah yang terbakar, komplek yang terbakar, dan dia meninggal, maka dia syahid. Yang ke-8, orang yang pergi menuntut ilmu, pergi menghadiri majelis ilmu, maka dia terbunuh atau meninggal dalam perjalanannya atau ketika sedang menuntut ilmu, fahuwa syahid, maka dia syahid. Yang ke-9,
orang yang membela harta miliknya untuk dirampas orang, dia pertahankan, dituja oleh orang. Dituja apa bahasa ininya? Ditusuk orang. Ya, maka meninggal dia, syahid. Tanahnya mau dirampas orang, dia mencoba membela diri. Dia coba bela hak-haknya, ternyata orang yang mau merampas pakai algojo, pakai bodyguard, pakai tukang pukul untuk gebukin dia sampai mati, syahid. Orang yang meninggal dunia yang ke-10, orang yang meninggal dunia karena membela agamanya, disuruh murtad, dia nggak mau, akhirnya dia dibunuh, ya, maka dia syahid. Masya Allah, banyak ternyata syahid itu, ya, banyak syahid itu kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW yang mengatakan berikutnya, orang yang membela kehormatan keluarganya ketika kehormatan itu akan diinjak-injak orang lain. Istrinya mau diperkosa di depan matanya, lalu dia bela istrinya, lalu dia terbunuh, dia syahid. Anak gadisnya ditangkap oleh orang, diculik oleh orang untuk dinodai, kemudian dia bela anak gadisnya, dia terbunuh, dia syahid. Muslim ini kayak lebah, Pak, pantang disakiti, nggak mau mengganggu tapi pantang disakiti. Kalau udah disakiti sampai mati, dia selesaikan urusan itu. Jangan coba-coba main-main dengan seorang muslim. Nah, seluruh mereka-mereka ini syahid. Mereka lah yang paling pertama masuk surga. Disuruh di depan, Pak. Istimewanya orang syahid seperti ini, di alam kubur, dia tidak akan disiksa walaupun dosanya banyak. Subhanallah. Orang yang meninggal dunia di hari Jumat, syahid. Meninggal dunia hari Jumat, syahid. Tapi bukan direncanakan. Kalau direncanakan, bunuh diri namanya. Ya. Kaum muslimin yang kami muliakan, mereka ini disebut dengan syahid dunia. Dia tetap diperlakukan seperti orang meninggal biasa. Dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan. Ini namanya syahid dunia. Dan mereka ini beda dengan syahid dunia akhirat. Siapa yang syahid dunia akhirat? Yang terbunuh di medan tempur dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilainya beda. Di mana letak bedanya? Lisyahidi indallahi sittu khisal. Untuk orang yang syahid bertempur di medan tempur, terbunuh padahal dia untuk membela kehormatan agama Allah, kalimat Allah, dia terbunuh, ada 6 keistimewaan yang Allah berikan. Satu ini ada A, B, C. Yang pertama, A, yughfaru lahu dhunubuhu fi awali daf'atin min damih. Saat ada yang ternganga daripada tubuhnya, darah menetes 1 tetes yang pertama, menghapuskan seluruh dosa-dosa yang pernah ia buat sepanjang umurnya dalam hidupnya. Luar biasa berjihad di jalan Allah ke medan tempur, ya. Bapak kalau ingin tebus dosa-dosa Bapak yang sangat banyak, selagi itu bukan syirik, jalan yang paling praktis adalah bertempur di jalan Allah ketika jihad itu terbuka. Peluangnya ada, kesempatan ada, jangan lari, jangan sembunyi, jangan tiarap, jadi pecundang. B, wa yara maq'adahu minal jannah. Dia akan melihat tempatnya ternganga, terbuka di dalam surga. Dia melihat tempatnya, tempat tinggalnya dalam surga. Tempatnya maha indah, maha sempurna, maha mahal. Besar, istana yang sangat sempurna. Dengan kenikmatan yang tidak pernah dilihat di dunia, tidak pernah terkhayalkan dan tidak bisa diucapkan dengan lidah. Itu dilihatnya dan di gerbangnya, pemilik tempat ini, pemilik istana ini, pemilik kebun ini, pemilik segala kekayaan ini adalah dia, namanya yang dia lihat. Saat itu dia terbelalak dan matanya terbuka lebar dan dia pun tertawa, ingin merasanya masuk ke sana. Dalam keadaan seperti itu terjadilah C. Tidak merasakan sakitnya sakaratul maut kecuali hanya seperti dicubit saja sedikit. Sementara sakaratul maut itu, Pak, paling ditakuti oleh seluruh makhluk yang hidup di bumi ini. Bahkan Nabi sendiri sampai berkeringat dingin merasakan sakaratul maut itu. Sampai keluar suara Rasulullah yang berat. Sampai-sampai malaikat Jibril tak mampu melihat dan membuang wajahnya. Rasul sampai berkata, Jibril, jijikkah engkau melihat saya? Tidak ya Rasulullah. Mana ada mata yang tega melihat wajah kekasih Allah sedang sakarat. Saya tak sanggup melihat.
Kata malaikat Jibril. Rasulullah merasakan sakaratul maut dan Rasulullah berkata, Allahumma hawwin alayya sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut ini, ringankanlah sakaratul maut ini. Saking beratnya sakarat, Pak. Belum pernah merasakan sakarat kan? Sakit dan sangat berat. Tapi bagi orang yang syahid, berperang di jalan Allah, hanya seperti kena dicubit. Kenapa? Tahu rahasianya kenapa? Tahu rahasianya kenapa? Saya sudah jelaskan loh dulu. Saya masih ingat, saya pernah jelaskan di sini bahwa pemandangan surga yang dia lihat, dan di situ ada namanya, menyebabkan segala ketakutan, kesedihan, kesakitan yang ada menjadi hilang dan sirna. Indahnya pemandangan yang dia lihat menghipnotisnya. Coba lihat wanita-wanita Mesir saat Yusuf keluar dan mereka sedang membuka buah dengan pisau mereka. Akhirnya buah yang diiris sudah nggak ada lagi, tangan mereka yang mereka iris. Sementara mereka tidak merasakan apa-apa. Mereka tidak merasakan apa-apa. Ini cerita Allah dalam Al-Quran. Kenapa tidak merasakan apa-apa? Saking ruginya pejamkan mata walau hanya sebentar ketika Yusuf lewat. Mulut menganga lebar, mata terbelalak, tangan terus bekerja. Maha suci Allah, ini bukan manusia, ini pasti malaikat. Mereka terus melihat dan menatap Yusuf. Sampai ke sana Yusuf balik-balik. Mereka terus mengiris-iris kulit telapak tangan mereka. Darah mudah berserakan, mereka kayak terhipnotis habis, Pak. Sampai hilang Yusuf, baru menjerit semuanya, Pak. Tapak tangannya sudah berserakan dagingnya di meja. Sudah tidak merasakan rasa sakit. Begitulah sakitnya sakaratul maut, menjadi sangat kecil sekali rasa sakitnya ketika melihat pemandangan surga. Dan rata-rata, Pak, seluruh orang yang syahid, Bapak akan lihat wajah mereka itu senyum. Wajah mereka senyum. Seperti tertawa. Tutup. Kaum muslimin yang kami muliakan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yujaru min azabil qabri. Orang yang terbunuh di medan tempur dalam rangka membela dan menegakkan kalimat Allah, dia akan bebas sebebas-bebasnya daripada urusan yang berat di alam kubur. Nggak ada tanya jawab. Tidak ada malaikat mungkar nakir yang akan mensoalnya. Tidak ada azab kubur. Yang ketiga, wa ya'manu yaumal faza'il akbar. Allah akan bebaskan dia sebebas-bebasnya dari ketegangan dan ketakutan memuncak di padang mahsyar. Orang-orang pada ketakutan, dia nyantai aja. Kenapa? Dia yang sudah dijamin aman. Alangkah indahnya syahid itu ya. Yang keempat, wa yudha'u faw'ala ra'sihi taj al-yaqutatu minhu khairun minad dunya wa ma fiha. Diletakkan mahkota di atas kepalanya yang bertaburkan berlian dan tahta. Yang satu butir berlian itu, seandainya bumi dengan segala harta kekayaannya dijual untuk membeli satu butir itu, tidak akan mampu dibeli. Saking mahalnya harganya. Itu diletakkan di kepalanya. Kemudian yang kelima, wa yushaffi'u sab'ina min aqaribih. Allah berikan kepadanya wewenang untuk menolong dan membela 70 orang karib kerabat yang dulu dekat dengannya di dunia. Kalau bapak punya menantu dan dia mujahid, maka bahagialah. Sempat dia syahid, bapak tertolong, istri bapak tertolong, kakek, ayah ibu bapak tertolong, kakek bayu bapak tertolong, cucu-cucu bapak ke depan tertolong oleh dia seorang, Pak. Ini orang sekarang malah keberatan anaknya jadi mujahid. Nah, jangan jadi mujahid ya, kamu teroris, nah. Nggak kepikir oleh dia betapa tertolongnya dia nanti. Kalah hafiz Quran, Pak. Kalah hafiz Quran oleh seorang mujahid yang syahid. Kalau hafiz Quran hanya bisa menolong 10 orang karib kerabat, sementara yang syahid bisa menolong 70 orang karib kerabat. Subhanallah. Yang keenam, wa yuzawwaju ithnatani wasab'ina hura'in min huri'in. Dia akan dinikahkan nanti dengan 72 orang bidadari tercantik surga. Allahu Akbar. Lebih daripada poligami, Pak. 72 orang bidadari surga bagi yang syahid. Oke. Inilah yang pertama dimasukkan ke dalam surga. Mereka-mereka yang syahid. Yang kedua, yang paling pertama dimasukkan ke dalam surga adalah
Abdun mamlukun la yushghiluhu riqud dunya min ta'ati rabbih. Tisunya habis. Abdun mamlukun la yushghiluhu riqud dunya min ta'ati rabbih. Seorang budak sahaya yang dikuasai oleh majikannya, diberi beban tugas pekerjaan yang berlapis-lapis, tidak putus-putusnya. La yushghiluhu riqud dunya min ta'ati rabbih. Sesibuk apapun dia tetap menomorsatukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesibuk apapun dia, jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Sesibuk apapun dia, ketika panggilan azan berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, dia sudah meninggalkan apapun kesibukannya, apapun resikonya, walaupun dia dimarah, didamprat, digebukin oleh sang majikan, pokoknya sholat nomor 1. Ketika dia tahu mana-mana perintah Allah dan itu wajib dan dia bisa melakukannya, dia tidak akan tunda-tunda. Allah nomor 1 baginya. Nah ini coba bandingkan Pak, orang yang menomorsatukan Allah padahal dia punya kegiatan yang paling sibuk, orang-orang ini untuk zaman sekarang masuk dalam hitungan hadis ini. Bapak punya atasan, Bapak punya bos, Bapak punya komandan. Selaku bawahan kan harus patuh kepada apa kata atasan, apa kata bos. Dan silahkan, selama bukan maksiat dan dosa pada Allah, patuhilah, tidak ada masalah. Cuma ketika Allah pemanggil, sang atasan memanggil orang yang mendahulukan panggilan Allah, dan dia siap untuk menerima caci makian dan apapun sanksi, maka orang macam ini nanti di akhirat diberi penghargaan oleh Allah, dia paling dikedepankan untuk masuk surga duluan. Apa kesibukan Bapak? Itulah apa kesibukan Bapak. Nah, yang paling merasa sok sibuk nanti adalah yang Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Menteri, Pak Presiden, merasa sibuk. Hamba dulu sibuk, ya Allah, banyak punya pekerjaan ini, banyak yang harus dikejarkan, banyak ini, banyak itu. Allah akan tantang orang ini di hadapan hambanya, yaitu Sulaiman alaihissalam. Kayaan mana orang di bumi, orang-orang yang sok merasa kaya, lalu dia sibuk dengan kekayaannya, perusahaannya, dan sana-sana, sehingga waktu saya hampir-hampir tidak ada. Ya Allah, Engkau yang sibukkan saya dulu di dunia dengan kekayaan yang melimpah ruah. Mohon pengertianmu ya Allah, please. Dihadapkan dia dengan Sulaiman. Kira-kira kayaan ente atau dia? Ini Sulaiman, orang terkaya di alam semesta sampai hari kiamat, nggak ada yang mampu menandinginya Pak. Ketika berhadapan dengan penguasa yang merasa sibuk dengan pemerintahannya, dengan kekuasaannya, dihadapkan dengan Sulaiman. Sibuan mana ente dengan dia? Tinggian mana jabatan ente dengan dia? Terdiam Pak. Ketika ditandingkan dengan Sulaiman AS, terdiam. Ketika berhadapan dengan orang yang mengaku dia punya banyak aset, dia punya banyak ini, dihadapkan dengan Sulaiman, diam. Harusnya kita yang mempunyai kebijakan, mampu memutuskan, kita yang meminta memutihkan, kita yang pimpinan, kitalah yang paling cepat memenuhi panggilan Allah. Panggilan Allah. Bahkan seluruh pegawai stop kerja, sholat bagi yang muslim. Kan begitu Pak? Harusnya begitu. Ini enggak. Kita ngejar target ya. Jangan sampai, padahal Allah akan berkahi waktu Pak. Waktu yang antara zuhur ke asar biasanya hanya selesai 100 umpamanya kan. Tapi karena kita mengindahkan sholat, mengindahkan syahadat Allah, maka insya Allah dalam waktu yang lebih terpotong sedikit gara-gara sholat itu, Allah akan jadikan kita ini mampu mengerjakan sampai 150. Allah akan berkahi. Allah akan berkahi. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, ini dia seorang budak yang punya atasan, tetapi kesibukannya dari pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan atasan tidak menjadikan dia menelantarkan kewajiban utamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini cara hidupnya dan cara beragamanya, Allah dulukan dia masuk ke dalam surga. Karena di dunia dia dulu mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru punya sawit 5 hektar, sok sibuk. Baru punya ayam 10.000 ekor, sok sibuk. Sehingga telantar sholatnya, sering tertunda-tunda. Apalagi orang-orang yang di Jakarta ini, aduh ya Allah, kasihan amat. Habis waktunya di jalan Pak. Habis waktunya di jalan. Orang azan asar, dia masih di jalan. Azan maghrib, dia masih di jalan. Udah selesai azan isya, baru nyampe rumah. 2 jam di jalan. Nanti pergi pulang, habis umurnya. Mungkin kalau dihitung mana yang paling banyak umurnya habis di jalan. Sholatnya banyak telantar.
Bagaimana kita menjawab di hadapan Allah nanti? Makanya bagaimanalah bapak kami atau saudara kami berusaha, Ustaz Zul tinggallah di Jakarta Ustaz. Saya masih pikir 1000 kali untuk tinggal Jakarta. Selalu saya katakan, habis umur saya nanti di jalan. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Yang ketiga, ini yang dulu masuk surga. Fakirun muta'affifun dzu'in. Siapkan Al-Qur'annya. Mana Al-Qur'an? Siapkan Al-Qur'annya. Fakirun muta'affifun dzu'iyalin. Seluruh orang-orang yang di dunia dulu dia fakir, sangat-sangat miskin, bahkan terlalu miskin, la yushghiluhu riqqud dunya muta'affif dzu'iyal. Lihat surat Al-Baqarah ayat 273. Sebelum kita baca, dengarkan dulu Rensa sebentar. Standby kan halaman Al-Qur'annya terbuka dulu. Orang fakir yang punya tanggungan keluarga, bininya 1, anaknya 5, bininya 2, anaknya 13. Dia punya tanggungan keluarga. Sementara dia kondisinya mungkin jatuh bangkrut, fakir habis-habisan. Tapi dia orang yang soleh, orang yang taat. Dan dia pantang meminta-minta. Ini. Jangan jadikan kefakiran kita, kemiskinan kita alasan untuk kita menengadahkan tangan. Orang yang di dunia menjaga harga dirinya daripada meminta-minta, memohon belas kasihan, dia tidak mau sepahit apapun keadaannya, dia coba bertahan. Dan ini yang dibuat oleh seluruh para sahabat. Sahabat-sahabat tidak ada yang mau menengadahkan tangan kemana-mana, itu nggak mau Pak, apalagi untuk dirinya. Kalau untuk agama sih oke, untuk Islam sih oke, tapi untuk dirinya sorry. Lihat Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah istrinya, berhari-hari sampai lebih 9 hari mereka tidak makan kecuali hanya minum air yang ada. Ali terus menjajakan tenaga kasarnya, siapa yang mau diangkatkan barang, kasihlah saya 1 butir kurma, nggak apa-apa. Menantu Nabi kayak gitu Pak. Dicari tidak ada. Saat itu ekonomi umat sedang pahit dan sedang sulit. Sampai-sampai Hasan Hussein, air liur mereka tuh kayak kering Pak, saking beratnya keadaan. Tapi nggak pernah mereka minta-minta, nggak pernah kaum muslimin. Bahkan para sahabat ketika sholat berjamaah dengan Nabi, di dalam hadis Sahih Bukhari, ada yang berjatuhan 1, 2, 3, 4 di musim-musim beratnya ekonomi Pak, kelaparan. Yang jatuh itu sedang sholat tuh pelebap. Nggak meninggal sih, tapi udah lemas, nggak sanggup berdiri lagi. Yang lain sedang menggigil kakinya, menahan beratnya lapar. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW dilihat oleh orang, Nabi Muhammad kok pinggangnya normal aja. Ternyata tidak Pak. Nabi lihat kan, buka jubahnya kalian lihat. Nabi sedang mengikat di perutnya beberapa batu yang diikat kencang-kencang dengan tali. Sehingga itulah yang menahan perut beliau. Lapar beberapa hari nggak makan. Tapi mereka pantang minta-minta. Pantang minta-minta. Fakirun muta'affif dzu'iyal. Orang-orang fakir yang punya tanggungan hidup sementara dia tidak mau minta-minta. Nah, orang macam ini Pak, inilah orang yang prioritas menerima infak, sedekah, zakat mal dari kita. Orang yang macam ini. Bukan orang yang datang ke kantor RT, ke rumah Pak RW, ke rumah Pak Lurah, ke kantor Pak Lurah, lalu ambil surat miskin, lalu datang ke rumah orang kaya. Pak, zakat, nih surat kami miskin. Bu, zakat nih kami miskin. Bukan yang begitu yang diprioritaskan. Yang diprioritaskan adalah yang bersembunyi di balik kemiskinan mereka dan tidak mau menampakkan. Kalau perlu di luar kelihatan necis, padahal sebenarnya mereka sudah sangat keropos ekonominya. Dan mereka soleh, mereka taat. Keluarga macam ini yang jadi prioritas Pak. Kaum muslimin yang kami muliakan, ada nggak orang macam itu di zaman ini Pak Ustadz? Ada. Kami selalu tiap tahun punya catatan dari keluarga-keluarga yang paling miskin Pak, yang ada dalam catatan kami. Ada 32 keluarga kakak. Memang miskin habis, sementara mereka pantang minta-minta. Dan mereka soleh, mereka taat. Sepahit apapun keadaannya, anak-anak mereka tetap mereka usahakan mendidiknya dan menyekolahkannya. Kaum muslimin yang kami muliakan. Mungkin Bapak pernah mendengar atau tidak. Nanti ini tolong di-cut ya. Tolong di-cut. Karena ini terdengar oleh mereka akan komplain pada saya. Kenapa dibeberkan kami?
Ya, karena mereka terhormat, Pak. Mereka pantang minta-minta. Tapi saya salah seorang di antara dewan syariah mereka. Saya nggak bisa diam, Pak. Saya nggak bisa diam. Beberapa tahun yang lalu, setiap bulan Ramadan, biasanya mereka selalu dapat THR. Saya kumpulkan zakat mal dari kaum muslimin. Saya biasanya kalau nggak di Tanah Suci, ya di Sumatera Barat. Baru kali ini saya itikaf sampai jauh-jauh ke sini. Nah, saya di Sumatera Barat, dalam itikaf itu saya bakar semangat mereka yang punya zakat mal, serahkan ke saya. Lalu ustaz-ustaz itu kita undang, kita berikan kepada mereka. Satu keluarga dapat 750.000, satu keluarga dapat 500.000 menyambut hari lebaran. Biar gembiralah mereka sedikit, Pak. Begitu juga keluarga-keluarga yang miskin, yang soleh, yang taat. Mereka yang paling berhak menerima zakat mal, infak, wakaf, sedekah kita. Baik kaum muslimin, fuqara. Begitu juga para da'i. Para da'i, Pak, rata-rata, maaf ya Pak ya, maaf, rata-rata para da'i itu kere dan miskin. Beda dengan da'i-da'i ibu kota ya. Beda dengan da'i-da'i ibu kota, amplopnya gede-gede. Tapi da'i-da'i daerah, Pak, ya Allah. Saya sebutkan kepada Bapak, seorang tokoh dan ulama Sumatera Barat punya anak 11 orang. Kemana-mana pakaiannya necis. Baju safari, celana, satu setel, sepatu mengkilat, pakai tas seolah-olah dia adalah seorang direktur perusahaan. Dia adalah seorang murabi di berbagai halaqah. Orang salut, orang hormat, orang segan kepadanya. Kata-katanya sangat dipertimbangkan. Dia adalah ulama yang karismatik. Anaknya berapa orang tadi? 11. Kemana-mana dia naik angkot. Kemana-mana naik angkot. Jauh dia pergi. Malam pun dia pergi, nggak tahu siang malam, Pak. Anak-anaknya kesulitan dalam biaya sekolah, masyarakat tidak tahu. Makan minumnya di rumah susah, masyarakat tidak tahu. Pergi ke rumahnya ternyata nggak ada, tidak ada sesuatu pun dari perkakas dunia yang ada di rumahnya. Tapi tampilnya keluar necis dan dia pantang menyebutkan keadaannya. Ketika sangat sulit dan pahit kehidupannya, akhirnya dia sedikit memberikan bocoran kepada umat tanpa meminta. Dia katakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, ada tawaran untuk saya pindah ke Jakarta untuk memimpin sebuah yayasan yang sudah punya boarding school kelas tingkat internasional. Di sana nanti mungkin saya sepenuhnya di situ dan tidak bisa lagi kembali. Anak-anak saya sudah ditanggung oleh yayasan nanti. Kalaulah seandainya saya bisa mengayomi sendiri kebutuhan keluarga saya, rasanya saya ke sana. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar untuk kita. Selesai. Tapi maaf, sensitif umat kala itu tipis sekali. Mereka seperti harap besar kepada beliau, tetapi tidak peduli dengan keadaan beliau. Akhirnya, beliau menerima tawaran Jakarta. Sekarang beliau di Jakarta, Pak. Seorang ulama, tokoh karismatik Sumatera Barat, sekarang memimpin sebuah pondok pesantren kelas internasional, ya. Dan beliau ini sudah hidup mapan dan nyaman sekarang di Jakarta. Sumbar baru kehilangan. Sumatera Barat baru merasa menjerit, ulama kami pergi meninggalkan kami. Dia fakir, ente nggak awas. Dia dalam keadaan kesulitan hidup, ente tidak sensitif. Umat harusnya sensitif. Makanya maaf ya, kemarin saya berkunjung 2 hari yang lalu ke masjid apa namanya Al-Ihsan ya. Masjid Al-Ihsan yang ada Ustadz Adi Hidayat, adik kelas saya di Libya. Ustadz Adi Hidayat, ada yang kenal? Bapak Ibu, saya katakan pada masyarakat sekitar, ini anugerah terbesar dari Allah untuk penduduk sini. Pertahankan ulama ini. Langka orang semacam beliau. Kemampuan tafsirnya, kehebatan ilmunya, kedalaman analisanya, dan bijaksananya beliau dalam menyelesaikan banyak perkara-perkara dan masalah. Langka ulama macam ini. Dia muda lagi masih. Usianya baru 30 tahun, Pak. Adik kelas saya di Libya. Masih muda sekali. Saya katakan jangan telantarkan beliau. Tolong rawat dan jaga. Jangan sampai beliau pergi gara-gara kalian tidak peduli. Ini saya katakan kepada mereka, Pak. Sering para ulama dan da'i tidak terperhatikan oleh umat. Umat tidak care. Akhirnya ulama itu demi tuntutan kewajibannya, dia harus berpindah ke tempat lain. Jangan sampai itu terjadi, Pak. Kalau ada ulama dekat kita, perhatikan kehidupannya. Kecuali ulama penjilat. Kalau ulama penjilat pasti kaya, Pak. Ulama penjilat pasti duitnya banyak. Mobilnya kelas pengusaha.
Maaf ya Pak ya, maaf. Ada ulama tidak penjilat dan tidak jahat, tetapi umat yang memang memfasilitasinya. Maka ulama semacam ini, insya Allah dia tetap lurus. Tapi tidak sedikit ulama-ulama yang menjilat, ulama-ulama yang menutupi kebenaran. Sehingga apa kata Rasulullah? Awwalu man uqdhifa 'alan nar qabla ubadil wathan al-ulama. Orang yang paling pertama dilemparkan ke dalam api neraka sebelum para penyembah patung dan berhala adalah para ulama. Ulama yang penjilat, Pak. Ulama yang menutupi kebenaran, ulama yang banyak menipu umat, ulama yang banyak menyesatkan, ulama yang banyak mengadu domba, memperbanyak pengikut, sementara bukan kebenaran yang ditegakkannya, tetapi hawa nafsunya. Ulama macam ini duluan masuk neraka. Kaum muslimin, kita kembali kepada fakir. Rata-rata para ulama itu fakir. Rata-rata para ulama itu fakir. Dan mereka sebenarnya, Pak, kalau diiming-imingi duit pun mereka tidak begitu menarik baginya duit. Karena mereka lah contoh paling teladan dalam masalah kezuhudan. Tidak menarik bagi mereka. Cuma jangan sampai mereka dibiarkan sengsa. Lihat nih ayat yang saya minta tolong dibuka tadi. Lihat Al-Quran surat surah Al-Baqarah 273. Silakan dibuka Al-Qurannya. Tolong dibacakan terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Bacakan terjemahannya. Sebentar. Berinfaklah kamu kepada fuqara, orang-orang fakir yang mereka terikat di jalan Allah. Terikat dalam perjuangan. Habis waktunya untuk mengajar umat. Habis waktunya untuk mendidik. Habis waktunya untuk dakwah. Terus? Mereka tidak dapat usaha. Nggak bisa dagang. Nggak bisa usaha. Nggak bisa menggalih. Kenapa? Habis waktunya untuk ngurus umat. Mencerdaskan umat. Nah, ini pernah saya buat. Pernah saya katakan kepada Bapak Ibu semua. Pengalaman hidup pribadi saya. Pengalaman hidup pribadi saya, Pak. Awalnya saya dikejar-kejar perusahaan, ya, jadi manajer sini, jadi pimpinan di sini. Saya ceritakan. Akhirnya gimana kaum muslimin? Saya lepaskan semua. Lalu saya hidup mulai dari nol banget. Dengan kasur masih di lantai. Satu lemari dan beberapa perkakas alat dapur. Cuma itu yang saya punya. Saya tinggal di pavilion rumah orang. 3 tahun saya seperti itu, Pak. Saya mulai berusaha. Akhirnya saya bisa mandiri. Mulai terkumpul sedikit uang, saya bekerja sama dengan orang yang jenggotnya panjang, jidatnya hitam. Saya titipkan dana 45 juta ke tangannya. Alhamdulillah, ditipu saya, Pak. Bangkrut langsung. Khalas. Saya jual motor yang ada, saya jual mobil yang ada. Saya mulai beli lahan tanah yang luasnya hanya 3.000 meter. Yang sudah ada kandang ayamnya, yang saya ceritakan. Lalu saya gigih di situ, Pak. Siang malam saya bersama ayam. Dari 1.500 naik ayam saya. Terus naik. Sampai ke tingkat 4.500. Saya punya ayam petelur, Pak. Beberapa kandang mulai berdiri. Tapi, Pak, 1 tahun hampir saya tidak berdakwah. Pulang ke rumah, langsung kena ayam. Pulang ke rumah, langsung kena ayam. Tinggal kewajiban saya mencerdaskan umat. Tinggal kewajiban saya menyebarkan ilmu. Padahal Allah memberi saya kemampuan untuk menyampaikan ilmu. Tetapi saya sembunyikan kemampuan itu. Alasan saya harus mampu dulu. Saya tidak boleh hidup mengandalkan amplop. Dan saya harus jadi orang kaya. Setelah itu saya akan berdakwah. Itu bahasa para dai-dai yang idealis, Pak. Ketika itu saya masih muda sekali. Usia saya baru 28, 29, ya, 30 tahun lah kurang lebih. Tapi kaum muslimin yang kami muliakan, menjerit umat. Banyak datang permintaan, kenapa Ustaz tidak mau lagi diundang? Kenapa Ustaz tidak mau lagi memberikan kami ilmu? Kenapa Ustaz tinggalkan kami? Di batin saya juga menjerit. Akhirnya
saya tidak mampu menahan, seperti ada teriakan-teriakan besar di dalam jiwa saya yang memaksa saya harus berubah. Saya jual semuanya. Saya katakan pada istri, bersiap-siaplah hidup berpahit-pahit. Saya jual semuanya. Saya jual kandang saya jual ayam saya belikan mobil Panther Touring yang megah, yang mewah, supaya mampu berjalan jauh, Pak. Nah, saya beli itu, apa kata orang-orang yang memang dalam hatinya ada penyakit, dari malu Ustaz tu dapat oto sarancak tu. Tahu artinya? Dari mana nih Pak Ustaz bisa beli mobil semewah itu? Mobil Panther Touring. Nggak tahu dia kita jual kandang. Kita jual sumber penghidupan kita jual ayam kita beli mobil. Udahlah nggak nolong, ribut lagi. Dari mana tuh Ustaz? Duitnya tuh dari mana tuh? Ini penyakit, Pak. Makanya kata Buya Hamka, kalau ulama di Sumatera Barat tetap tinggal di Sumbar, dunia tidak akan kenal kepadanya. Tapi kalau ulama di Sumbar mau meninggalkan Sumbar, dunia akan kenal dengannya. Saya bukan mencari terkenal gitu, Pak. Tapi betul, hidup jadi ulama di Sumbar itu pahit. Pahit. Bagus, sekali lagi saya lanjutkan kaum muslimin. Jadi tinggal dakwah, tinggal kewajiban saya. Nah, ketika saya fokus dakwah, punya kesempatan nggak saya dagang di pasar? Punya kesempatan nggak saya buka usaha ini, buka usaha itu? Punya kesempatan nggak? Kalau saya bukan termasuk orang yang diberi oleh Allah rezeki, berbicara, berdakwah, sehingga saya digemari, saya disukai, dengan itu saya banyak jadwal, dengan itu juga, maaf maka muslimin, dengan itu saya mendapatkan pemasukan yang cukup besar, lalu dengan itulah saya bisa menghidupi sebahagian daripada keluarga saya, 2/3-nya untuk biaya pesantren, untuk biaya dai-dai kita yang tidak mampu, Pak. Supaya Bapak tahu, kalau Pak ingin lihat ke rumah saya, silahkan lihat rumah saya. Kecil, petak kecil, satu untuk satu istri dan anak-anak. Kami nggak punya apa-apa yang dikatakan hitungan orang kaya punya, Pak. Meja pun nggak punya. Kursi pun nggak punya. Ya, tak apa bagi kita dunia. Tapi Bapak jangan lihat penampilan saya di luar, keren. Tapi cukup, bagi kehidupan saya sudah cukup. Lebih daripada cukup. Anak-anak saya terbiayai seluruhnya oleh saya. Istri-istri saya terbiayai. Cuma banyak ustaz-ustaz yang tidak Allah berikan rezeki seperti saya. Dan mereka ada dalam ruang lingkup saya. Mereka fakir. Mereka yang paling berhak untuk ditolong. Kalau tidak dengan infak kita fisabilillah, setidaknya yang wajib dikeluarkan itu adalah kotoran harta kita, zakat mal. Keluarkan. Kaum muslimin yang kami muliakan, tapi coba lihat umat, coba perhatikan umat, tanda akhir zaman, wantasyara syuh, sangat menyebar kebakhilan di tengah-tengah umat. Yang nggak bakhil tertolong, seperti Ustadz Arifin, alhamdulillah berkumpul bersamanya orang-orang beriman. Seperti Agim berkumpul bersamanya orang-orang beriman. Seperti Yusuf Mansur berkumpul bersamanya orang-orang beriman. Bersama Ustaz Zul ada nggak? Ada, alhamdulillah, bukan nggak ada. Tetapi memang di kota ini yang paling banyak orang-orangnya. Di daerah payah. Semoga tersinggung orang daerah. Memang saya rasakan payah di daerah. Di Jakarta banyak orang-orang beriman. Di daerah ada orang beriman, tetapi tidak banyak. Orang Islam banyak. Ya, lanjut terjemahannya. Mereka tidak dapat berusaha di kami. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya akan melihat diri dari minta-minta. Orang-orang awam yang nggak tahu keadaan nyangka orang kaya. Kenapa? Tampilannya keluar bagus, seolah-olah dia kaya, padahal dia sangat miskin. Dia pantang minta-minta dan dia tidak pernah menyebutkan saya susah. Sudah sekian hari nggak makan, oh sorry, dia tidak akan pernah menyebutkan itu. Tidak akan pernah menyebutkan itu. Semiskin apapun, kalau dia orang beriman yang soleh, dia tidak akan pernah menyebutkan, apalagi ulama, Pak. Baik, kaum muslimin kami muliakan, fakir, semiskin apapun kita, jangan pernah meminta-minta. Sepahit apapun hidup kita, tahan, usahakan. Allah subhanahu wa ta'ala jamin untuk kita paling di depan masuk surga. Ini yang ketiga. Oke? Sekarang masuk kita kepada kelompok orang yang paling pertama masuk neraka dari umat Nabi. Ini yang bahaya, Pak. Paling pertama masuk neraka dari umat Nabi. Siapa yang pertama? Yang pertama, Sultanun Jair. Penguasa yang diktator. Pemimpin yang jahat kepada rakyatnya. Ya Rasulullah, sifatkan kepada kami, apakah ciri-ciri pemimpin yang jahat? Rasul menjawab, orang-orang yang sebelum dia jadi pemimpin, sebelum dia naik,
Dia bersumpah-sumpah akan memakmurkan rakyat, akan berpihak bersama rakyat. Tapi ketika dia sudah naik, dia tidak pedulikan nasib rakyatnya. Dia tidak pedulikan dengan keadaan rakyatnya. Itulah pemimpin yang jahat. Dia hanya peduli dengan luang pahui ewe surang. Bilang Pak nggak ngerti. Dia hanya peduli tentang isi lambungnya saja. Dia tidak peduli bagaimana keadaan rakyat saya. Pemimpin yang benar, yang ideal itu kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa-masa kelaparan, paceklik panjang, apa kata Umar? Saya Umar bin Khattab, orang yang memastikan diri paling terakhir kenyang setelah rakyat saya semuanya kenyang. Dan saya akan pastikan diri saya paling pertama lapar jika umat saya ditimpa oleh kelaparan. Dan dia buktikan, Pak. Dia kurangi tidurnya. Dia lihat, dia satroni apakah ada di antara rakyatnya yang belum mendapatkan makanan. Ternyata ada. Di tengah malam, suara anak, beberapa anak menangis. Dia mendekat bersama dengan pegawainya Abu Musa al-Asy'ari. Sesampainya di situ, anak-anak berteriak, "Mak, lapar, Mak." Yang ini menangis, "Lapar, Mak." Umar mencoba mendengar apa jawaban si emak. Dari luar terdengar oleh Umar dan Abu Musa. "Sabar ya nak ya, ini nanti masak." "Kok belum masak-masak?" kata si anak. "Tidurlah dulu, nanti udah masak mak bangunin ya." Umar melihat ke pintunya hanya pakai saking miskinnya, Pak. Hanya pakai gorden yang udah koyak-koyak. Akhirnya Umar minta izin, "Bu, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ibu tua ini melihat, "Siapa kalian?" "Kami orang lewat, Bu." "Kenapa di rumah ibu anak-anak pada nangis semua?" Ibu itu diam. "Saya dengar mereka minta makan ya, Bu ya." Ibu itu diam. "Ibu lagi masak apa?" "Kau lihatlah sendiri," katanya. Umar terkejut melihat yang dimasak adalah batu. Batu direbus. Kapan masaknya batu? "Bu, sejak kapan ini, Bu?" "Sejak dari petang tadi. Anak-anak saya sudah berapa hari nggak makan, mereka kelaparan. Saya tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk menina-bobokkan mereka. Saya iming-imingi mereka supaya tunggu, nak ini nanti masak." "Lah kapan mau masaknya? Batu." Apa kata ibu ini? "Umar bin Khattab nanti bertanggung jawab di hadapan Allah atas apa yang menimpa kami." Padahal dia ngomong dengan Umar bin Khattab. Dia sebagai Amirul Mukminin, dia sebagai khalifah. Tapi kami kelaparan, dia tidak tahu. Padahal dia tidak tahu kalau Umar ronda mengurangi tidurnya demi memastikan siapa rakyatnya yang belum dapat jatah. Masya Allah, Pak. Ini pemimpin ya. Pemimpin nomor satu mengurangi tidurnya demi memastikan siapa yang masih lapar di antara rakyatnya. Dan ternyata dia dapatkan ibu tua ini berkata, "Umar bin Khattab bertanggung jawab nanti di hadapan Allah atas keadaan kami ini." Menggigil Umar. Dia pun keluar. Diiringi oleh Abu Musa al-Asy'ari. Dia langsung ke Baitul Mal. Dia ambil gandum, dia ambil apa yang bisa dibawa. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari? "Wahai Amirul Mukminin, kenapa tidak engkau biarkan para tukang kuli yang membawakan, jangan engkau? Atau biarkan di pundak saya," kata Abu Musa. Abu Musa ini tubuhnya lemah, Pak. Kata Umar, "Jangan. Apakah engkau siap memikul tanggung jawab saya ini di hadapan Allah ketika saya berurusan dengan Allah nanti? Biarkan saya yang pikul sendiri," kata Umar. Lalu Umar datang ke tempat ibu itu dan, "Bu, ini Bu, masakan yang benar untuk anak ibu." Apa kata ibu itu setelah bersyukur kepada Allah? "Kalaulah Amirul Mukminin kami, Umar bin Khattab, seperti engkau orangnya." Padahal memang Umar. Beginilah kaum muslimin, pemimpin itu begitu. Betapa banyak kelaparan di mana-mana, pemimpinnya bertanggung jawab. Betapa banyak tidak pakai jilbab, pemimpinnya bertanggung jawab. Betapa banyak yang meninggalkan sholat, pemimpinnya bertanggung jawab. Betapa banyak yang tidak berpuasa di siang Ramadan, pemimpinnya bertanggung jawab. Sehingga Rasulullah bersabda, 10 orang saja yang di bawah pimpinannya. Sementara dia sudah mukallaf muslim. Apabila dia tidak sholat, pemimpinnya yang dulu bertanggung jawab di hadapan Allah. Apabila dia berzina, pemimpinnya yang memikul dosanya setelah dia juga memikul dosa. Masya Allah, betapa besar dosa para pemimpin yang tidak peduli dengan rakyatnya. Pantas kata Rasulullah dalam Isra Mi'raj, orang yang paling banyak di dalam neraka kuliah dari kalangan umatku adalah para penguasa dan orang kaya. Penguasa dan orang kaya. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan, sultanun jair, penguasa yang hanya tahu dirinya sendiri, tapi dia tidak peduli dengan nasib dan keadaan rakyatnya. Harusnya pemimpin itu
Listrik mati di mana-mana. Pastikan rumah kita juga sedang mati listrik. Pemimpin tuh kayak gitu, Pak. Pemimpin tuh kayak Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Pemimpin tuh kayak gitu. Gimana? Anaknya datang di malam hari, beliau sedang lembur kerja. Khalifah, Pak, lembur kerja. Di rumah dinas, lagi lembur kerja. Datang anak Umar bin Abdul Aziz. Ayah, mau bicara, ayah. Boleh? Silahkan, nak. Yang ingin engkau bicarakan masalah pribadi, masalah keluarga, atau masalah umat, masalah Islam? Masalah pribadi, ayah, masalah keluarga. Kalau begitu tunggu sebentar. Dia hidupkan lampu lilinnya, lampu togoknya, ya. Kemudian dia matikan lampu-lampu yang ada. Kemudian dia letakkan di depannya. Sekarang bicaralah, ayah dengarkan. Ayah, kenapa semua lampu dimatikan? Kata beliau, semua lampu yang ada itu minyaknya adalah milik negara. Sementara yang ini milik pribadi, dari uang kantong ayah pribadi. Engkau bicara pribadi kan, urusan keluarga, maka tidak boleh fasilitas negara dipakai. Bicaralah, nak. Subhanallah, ini pemimpin takut menggunakan fasilitas, takut kepada Allah. Pemimpin macam ini hanya ada dalam Islam, hanya ada dalam khilafah Islamiyah. Pemimpin-pemimpin yang super ideal hanya ada dalam Islam. Ini yang pemimpin, Pak, takut menggunakan fasilitas rakyat. Semoga Allah beri kita para pemimpin yang seperti ini suatu hari kelak. Amin. Semoga Allah sadarkan pemimpin yang ada sehingga mereka takut pada Allah dan sayang pada kita. Amin. Semoga Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang bertakwa, yang saleh, pemimpin-pemimpin yang zuhud, wara' dan tawakal pada Allah. Amin. Kaum muslimin yang kami muliakan, yang pertama, duluan masuk neraka tuh para pemimpin itu. Duluan. Umat-umatnya yang akan diseret ke neraka gara-gara mereka, ya Allah. Kami dulu jadi lalai. Kami dulu tidak mereka kontrol, yang tidak berjilbab diseret ke neraka untuk disiksa, dicuci dulu dosanya sebelum masuk surga. Sebelumnya mereka berkata, ya Rabb, pemerintahan kami tidak mewajibkan kepada kami syariat engkau dan tidak menghukum kami yang melanggar syariatmu. Maka kami tuntut mereka di hadapan kami, izinkan mereka di depan kami, izinkan mereka 2 kali lipat merasakan azab dibandingkan kami. Gara-gara mereka, rakyat menuntut dan mempersalahkan penguasanya. Buka surah Al-Ahzab dalam masalah ini, kaum muslimin. Yang kedua, orang yang paling duluan masuk neraka. Yang kedua, orang yang paling duluan masuk neraka dari umat Nabi Muhammad SAW adalah dzu sarwatin min mal la yuaddi haqqallah min malih. Dzu, orang yang sarwatin min mal, punya kelebihan harta. La yuaddi haqqallah, dia tidak menunaikan hak Allah dari hartanya. Dia punya harta, tapi hak Allah tidak ditunaikannya. Ada berapa hak Allah dari harta yang ada di kita, Pak? Ada berapa hak Allah? 1. Haji sekali seumur hidup, itu hak Allah. Haji sekali seumur hidup. Jangan tunda-tunda, Pak. Kita kaya sekarang, belum tentu 10 tahun yang akan datang kita masih kaya. Lagi masih kaya sekarang berangkat haji. Haji itu sekali seumur hidup. Jangan tunda-tunda, entar dah tua. Emang ente ada kepastian masih hidup di usia tua? Emang ente jamin bahwa di usia tua ente masih sehat, masih segar bugar kayak sekarang? Emang ente ada jaminan bahwa di usia tua ente masih kaya? Emang ente ada jaminan di usia tua keadaan masih aman? Hah? Sekarang, Pak, kepastian itu ada sekarang. Maka berangkat sekarang. Izin Allah, yang mau berangkat tahun ini bismillah. Baik. Selanjutnya, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kewajiban kedua, hak Allah dari harta kita adalah zakat yang dibayarkan ketika sudah lewat nisab dan haul. Wajib keluarkan zakat. Menyimpan zakat, seluruh harta kita beracun, Pak. Dan itu menjadi petaka di rumah tangga dan menghancurkan harta yang lain. Rasulullah bersabda, harta mana yang zakatnya tidak dikeluarkan, harta yang lain akan dihancurkannya. Harta zakat itu, Pak, wajib dikeluarkan. Dia adalah penghancur harta kita yang bersih. Selama dia tidak dikeluarkan, siap-siaplah. Hidup kita tidak tentram, keluarga kita akan jahat, anak-anak kita akan brutal, banyak musibah dan bencana. Keluarkan zakat. Zakat itu adalah penyakit yang harus dikeluarkan. Ibarat orang membekam, Pak. Yang dibekam itu bukan darah, yang dikeluarkan itu adalah toksik, racun yang mengendap di dalam darah yang disimpan di bawah kulit
Itu wajib dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan, dia akan menyakiti seluruh tubuh. Harta zakat. Makanya dalam masa-masa keemasan Islam dulu, orang-orang dari petugas pemerintahan yang mengambil zakat ke rumah-rumah rakyat, mereka yang berterima kasih, Pak. Kalau zaman sekarang orang mengeluarkan zakat karena bodoh, karena nggak tahu syariat, dia yang seolah-olah menjadi pahlawan. Padahal dia udah ditolong. Ibarat sampah berserakan di rumahnya, ada tukang bersih bawain. Terima kasih nggak? Terima kasih, dia udah bersihin rumah kita. Dia yang datang jemput, sehingga kita nggak susah, nggak capek-capek. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, keluarkan zakat. Itu adalah hak Allah dari harta kita. Wajib dibersihkan. Masalahnya makin besar pula zakatnya. Setan main di situ. Karena kita punya dana 15M, kita punya dana 100M, nanti mengeluarkan 2,5%. Berarti 2,5 miliar. Kebayang oleh kita, bisa beli tanah, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Ya kan? Setannya main. Padahal demi Allah, Rasul bersumpah, orang yang mengeluarkan zakatnya, harta zakat yang dia keluarkan itu akan menyebabkan harta yang di tangannya berkembang biak dengan cepat. Dijamin orang yang mengeluarkan harta dari zakatnya, maka harta yang di tangannya akan berkembang biak dengan cepat. Allah berkahi harta itu. Tapi bila ia tidak keluarkan zakatnya, maka harta yang ada tidak berkah, dicabut keberkahannya, jadi penyakit dan akan hancur hartanya. Yang ketiga, hak Allah dari harta kita. Wajib menyantuni keluarga Allah di bumi. Imam Fakhrul Razi mengatakan dalam kitab tafsirnya, keluarga Allah di muka bumi ini adalah seluruh para fuqara dan masakin. Hamba-hamba Allah yang beriman tapi fakir dan miskin. Hak Allah dari harta yang ada di tangan kita, Allah titipkan. Sesungguhnya Allah di muka bumi punya para bendahara-bendahara dari orang-orang yang dititipkannya untuk disalurkan kepada keluarganya. Bila ia salurkan, Allah makin percaya kepada dia, makin Allah tambahkan. Bila ia tidak salurkan, Allah hilang kepercayaan kepadanya dan Allah akan binasakan. Maka kewajiban orang-orang yang punya harta adalah santuni keluarga Allah di muka bumi ini. Para fuqara dan masakin. Orang-orang yang terdekat, yang dia kenal dan dia soleh, dia taat, orang beriman. Yang keempat, kewajibannya terhadap hartanya dan hak Allah dari hartanya adalah berinfaklah di jalan Allah, bersedekahlah untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah butuh rumahnya dibangun dengan baik, bangunlah. Sementara kita punya harta. Walaupun bisanya hanya 2-3 meter. Allah memerlukan tanah sekian meter, sekian ribu meter, sekian hektar dan harganya kita mampu beli cuma 10 meter untuk kita. Belikan itu dengan harta Allah yang ada di tangan kita. Silahkan kaum muslimin, bebaskan agama Allah SWT dari beratnya, dari keadaannya. Seperti adanya Gunung Sindur. Bantu ke sana. Adanya pesantren-pesantren yang santri-santrinya miskin-miskin. Bantu ke sana. Harta yang dititipkan Allah kepada kita, kalau kita salurkan, Allah akan percaya. Makin percaya pada kita, makin Allah tambah. Makin Allah tambah. Ma naqasa malun min sadaqah bal yazdad. Bal yazdad, bal yazdad. 3 kali. Orang yang kuat bersedekah, Allah tak akan kurangkan hartanya. Tapi Allah tambahkan terus, Allah tambahkan terus, Allah tambahkan terus. Dilihat dari orangnya amanah. Penyaluran betul-betul kayak bantuan dari Qatar, Pak. Bantuan dari Kuwait, bantuan dari Saudi, bantuan dari Timur Tengah. Kalau dilihat orang ini, track recordnya bagus, penyalurannya lancar, dan target-targetnya tercapai, bantuan dari Timur Tengah itu, Pak, jauh lebih banyak diberikan pada kelompok ini. Betul nggak? Karena terpercaya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlakukan hambanya seperti itu. Kalau kita terpercaya, kuat bersedekah, kuat berinfak, apalagi untuk agamanya, Allah akan makin percaya dengan orang ini. Umar bin Abdul Aziz makin kuat sedekahnya, makin kuat infaknya, makin melimpah ruah hartanya. Sampai-sampai ketika dia meninggal, susah menghitung berapa jumlah hartanya yang tinggal. Masya Allah. Segitu banyaknya, Pak. Infaknya Umar bin Abdul Aziz, infaknya Abdurrahman bin Auf, pernah 20.000 ekor onta dibawanya masuk kota Madinah. Saking ramainya bunyi telapak kaki onta itu yang membawa barang-barang keuntungan dari luar negeri yang sangat banyak, kayak goyang dan gempa kota Madinah. Apa kata Bunda Aisyah? Itu adalah kabilah Abdurrahman bin Auf. Seandainya dia tahu bahwa jika ia tidak hati-hati, di akhirat nanti dia akan masuk surga sambil merangkak, kata Rasulullah. Abdurrahman bin Auf akan masuk surga sambil merangkak. Maksudnya apa? Saking beratnya beban tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setelah hadis itu disampaikan orang kepada Abdurrahman bin Auf baru aja nyampe di kota Madinah. Dia ketakutan. Apa katanya? Demi Allah, semua pendapatan ini, semua keuntungan dengan onta-ontanya, dengan apa yang dibawa seluruhnya untuk agama Allah, saya wakafkan seluruhnya. Masya Allah, Pak.
Seluruhnya kalau dihitung itu tuh, kalau dihitung Pak, sudah di atas ratusan miliar. Kalikan saja Pak, 20.000 ekor onta. Satu ekor onta yang standar, yang bagus, yang bisa dibawa jalan jauh itu Pak, 25 sampai 30 juta satu ekor. Sekarang kalikan 20.000, berapa duitnya? Hah? 100 miliar. 20.000 kali 30 juta. 6 tambahkan aja nolnya semua. Ini 4 tuh, 2, 3, 4. Masya Allah. Udah betul? Tambah lagi 0 satu lagi. Betul nggak nih? 600 miliar Pak. Satu kali wakaf. Itu baru onta, belum lagi barang-barang yang ada di atas punuk onta. Satu kali wakaf. Dan Abdurrahman bin Auf terkenal Pak, kalau berinfak bukan hanya sekali dua. Terkenal Pak, kayak bocor aja hartanya itu. Tapi ketika beliau meninggal dunia, sampai-sampai tidak bisa kaum muslimin menghitung harta kekayaannya. Subhanallah. Kalau mau bertanya, kayaan mana sahabat dengan orang kaya sekarang? Kayaan mereka. Tapi lihat borosnya mereka untuk agama Allah, jangan ditanya Pak. Cuma mereka strategi dagangnya mantap. Kita juga harus strategi Pak. Mesti ditinggalkan untuk modal aman itu harus dipertahankan. Dengan itu kita jalan terus. Penghasilannya infakkan, wakafkan di jalan agama Allah. Bantu keluarga Allah. Maka yang ini Allah jamin. Baik, kita lanjutkan. Sudah selesai tadi terjemahannya? Oh ya. Sudah selesai tadi? Belum. Nah, sampai selesailah. Oh, sebentar. Itu udah lewat. Kajian kita tadi lewat. Terjemahannya aja belum selesai ya. Kita udah masuk ke pembahasan 3 kelompok orang dari umat Nabi yang duluan masuk neraka. Sekarang udah yang kedua. Ya, udah yang kedua. Jadi yang punya duit jangan bakhil, Pak. Allah bersumpah, Allah berjanji, yang bakhil dengan harta yang ada di tangannya, sayutawwaquna ma bakhilu yaumal qiyamah. Semua yang mereka bakhilkan di dunia nanti akan dililitkan di leher mereka berbentuk cemeti dari api yang terbuat dari api. Diseret dia dengan cemeti itu ke dalam neraka. Bagi para bukhala, orang-orang yang bakhil dulu di dunia, punya duit untuk bangun rumahnya nggak ngitung dia. Berapa harga rumah? Biasa 12 M, 15 M. Untuk bangun masjid hanya setengah M atau 1 M. Ngitung Pak, 100 juta dia berikan, sudah sok jadi pahlawan, minta diberitakan di televisi, di koran. Orang bakhil. Apa? Ibaratullah, ma'asyiral muslimin. Yang ketiga, kelompok orang yang paling duluan masuk neraka sebelum para penyembah patung dan berhala. Yang ketiga, ini dia yang terlalu Pak. Fakirun mutakabbir. Onde-mande. Ini baru terlalu Pak. Fakir, apa arti fakir? Orang yang super miskin. Orang yang super miskin. Mutakabbir, sok sombong. Kalau kaya sombong, mendingan Pak ya. Ini udah miskin, sombong. Nah, yang sombong itu definisinya apa? Nabi jelaskan kepada para sahabat, sombong itu ada 2. Pertama, batarul haq. Yang kedua, wa ghamtun nas. Batarul haq, menolak yang benar. Apa yang benar? Al-Quran, ayat-ayat itu benar. Hadis-hadis adalah benar. Nasihat dari para ulama yang ada ayat, ada hadisnya adalah benar. Ditolaknya tuh Pak, itu orang miskin, sombong. Batarul haq. Udahlah miskin, hidupnya Senin Kemis. Tapi ketika dinasihati, Mbok ya kamu tuh sholat dong, kenapa? Sekali lagi lu nasihatin gua. Pantang ditegur, pantang dinasehati. Orang miskin sombong. Kamu sih orangnya tidak mau dengarkan nasihat orang. Ngomong apa lu barusan? Sekali lu coba ngomong. Gua robek tuh mulut. La ilaha illallah. Sombong Pak, pantang ditegur, pantang diluruskan, pantang dinasehati. Dibacakan ayat. Dia akan marah kepada orang yang membacakan ayat. Dibacakan hadis, makan tuh hadis katanya. Udahlah miskin, sombong lagi. Orang macam ini paling duluan masuk neraka, pantes. Terus sombong yang kedua, wa ghamtun nas.
Meremehkan orang lain. Dianggap remeh orang lain. Udahlah miskin, nggak remeh orang pula tuh. Ini perangai sombong kaum muslimin. Nah, orang macam ini paling duluan masuk neraka. Paling duluan masuk neraka. 3 kelompok dari umat Nabi yang duluan masuk neraka. Demikianlah uraian saya. Hadis ini sahih Imam Muslim dari Abu Hurairah, didapatkan dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Baik, sebelum kita buka tanya jawab, Saya prioritas penggunaan